Selamat malam, saudara-saudara terkasih, warga Rukung Santa Anes, atau saudara sekalian dimanapun berada yang mengikuti ibadah ini secara online. Kembali malam ini kita mau beribadah bersama dan kita mau bersyukur atas berkat untuk keluarga Pak Iksan Tahir. Mari kita mempersiapkan diri kita buka dengan lagu pembukaan. Mari kita memulai ibadah kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lewat bacaan-bacaan kita pada malam hari ini, Tuhan mau mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan, keteguhan iman, dan talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita mengembangkan talenta-talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita. Kita berdoa tobat bersama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita buka hati kita mendengarkan pewartaan Sabda Allah. Bacaan dari Kitab Makabe. Pada waktu itu, ada 7 orang bersaudara beserta ibunya ditangkap. Dengan siksaan cambuk dan rotan, mereka dipaksa oleh Raja Antiochus Epiphanes untuk makan daging babi yang haram. Ibu itu sungguh mengagumkan secara luar biasa. Ia layak dikenang baik-baik. Ia harus menyaksikan ke-7 anaknya mati dalam tempo 1 hari saja. Namun demikian, ia tetap menanggungnya dengan tabah dan besar hati karena harapannya kepada Tuhan. Dengan rasa hati yang luhur, ia menghibur anaknya masing-masing dalam bahasanya sendiri, penuh dengan semangat hukum. Dengan semangat jantan dikuatkannya tabiat kewanitaannya. Lalu berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Aku tidak tahu bagaimana kalian muncul dalam kandunganku. Bukan akulah yang memberi kalian nafas dan hidup, atau menyusun anggota-anggota badanmu satu persatu, melainkan pencipta alam semestalah yang membentuk kelahiran manusia dan merencanakan kejadian segala sesuatunya.
Dengan belas kasih Tuhan akan memberi kembali roh dan hidup kepadamu. Justru karena kini kalian memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-hukumnya. Adapun Raja Antiochus mengira bahwa ibu itu menghina dirinya dan ia menganggap bicaranya suatu penistaan. Anak bungsu yang masih hidup tidak hanya dibujuk dengan kata-kata, tetapi raja juga menjanjikan dengan angkat sumpah bahwa si bungsu akan dijadikannya kaya dan bahagia asal saja ia mau meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya. Bahkan ia akan dijadikan sahabat raja dan kepadanya akan dipercayakan berbagai jabatan negara. Oleh karena pemuda itu tidak menghiraukannya sama sekali, maka raja memanggil ibunya dan mendesak supaya ia menasihati anaknya demi keselamatan hidupnya. Sesudah lama didesak, barulah ibu itu menyanggupi untuk meyakinkan anaknya. Kemudian ia membungkuk kepada anaknya, lalu dengan mencemoohkan penguasa yang bengis itu, ia berkata dalam bahasanya sendiri, "Anakku, kasihanilah aku yang 9 bulan lamanya mengandungmu dan 3 tahun lamanya menyusui engkau. Aku pun sudah mengasuhmu dan membesarkanmu hingga umurku sekarang ini dan terus memeliharamu. Aku mendesak, ya anakku, tengadahkanlah ke langit dan ke bumi dan kepada segala sesuatu yang kelihatan di dalamnya. Ketahuilah bahwa Allah menjadikan semuanya itu bukan dari barang yang sudah ada. Demikianlah bangsa manusia juga dijadikan. Jangan takut kepada algojo itu. Sebaliknya, hendaklah menyatakan diri sepantas kakak-kakakmu dan terimalah maut itu, supaya aku mendapat kembali engkau bersama kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelak." Belum lagi ibu mengakhiri ucapannya, berkatalah pemuda itu, "Kalian menunggu siapa? Aku tidak akan taat kepada penetapan raja. Sebaliknya, aku taat kepada segala ketetapan Taurat yang sudah diberikan oleh Musa kepada nenek moyang kami. Tetapi baginda yang menjadi asal-usul segala malapetaka yang menimpa orang-orang Ibrani pasti tidak akan luput dari tangan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan tuan, karena tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah tuan taruh, dan tuan menuai apa yang tidak tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku dapat mengambil serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku kembali menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pada bacaan pertama dalam kitab Makabe, kita melihat bagaimana keteguhan iman seorang ibu dan ketujuh anaknya yang dengan gagah berani menyambut kematian demi kesetiaannya kepada Tuhan. Yesus dalam Injil hari ini memberi perumpamaan tentang uang mina yang diserahkan kepada hamba untuk dikembangkan. Perumpamaan tentang mina dapat diartikan sebagai modal hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yesus mempercayakan kepada kita untuk mengelola dan mengisi hidup ini dengan cara-cara yang baik. Perumpamaan Injil hari ini menegaskan sebuah pertanyaan.
ketika kerajaan Allah datang, apakah aku akan dijumpai oleh Allah sebagai hamba yang bagaimana? Apakah aku akan menjadi hamba yang pantas atau hamba yang tidak pantas? Perumpamaan hamba dengan mina menyampaikan pesan kepada kita bahwa Allah mengharapkan tanggung jawab dan keterlibatan kita dalam mengelola harta surgawi yang telah dinyatakannya kepada kita. Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya untuk kebaikan kita dan juga untuk kemuliaan Allah. Kiranya kita selalu menyadari diri sebagai makhluk pesiaran dengan salah satu tujuan kita adalah memuliakan Allah. Melalui hidup dan aktivitas kita setiap hari, hidup kita pun senantiasa berada dalam gerak kemuliaan dan kurban. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan, dan tidak ada kemuliaan dan tidak tanpa derita dan korban. Kita diberi kebebasan dalam hidup. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menggunakan kebebasan hidup kita secara bertanggung jawab atau tidak? Apakah kita mengikuti keinginan daging kita yang belum tentu berkenan kepada Tuhan? Akibatnya, hidup kita hanya berjalan di tempat dan tidak berkembang, apalagi berguna bagi sesama kita. Kesempatan hidup yang diberikan Tuhan kepada kita sampai hari ini, artinya Tuhan menunggu kita untuk mengembangkan hidup kita yang berguna bagi sesama. Dan berkat Tuhan pun akan makin berlimpah dan dirasakan oleh sesama kita bagi orang-orang banyak. Hal-hal kecil sering terabaikan karena dianggap tidak penting. Orang-orang lebih sering mengurus hal-hal hebat dan luar biasa agar mereka dipuji dan boleh terkenal. Injil hari ini mengajarkan sikap kesetiaan dalam segala perkara hidup kita. Setiap kita dianugerahi keutamaan dan kebaikan dalam hidup. Bukan soal besar, kecil atau banyak, atau sedikit. Yang penting kita setia. Dalam iman dan kesetiaan inilah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita mesti kita kembangkan untuk membangun kehidupan dimanapun kita berada. Warta gembira hari ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, kepadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Maksudnya dalam melaksanakan tugas-tugas dan pengutusan atau menghidupi rahmat atau anugerah Tuhan dalam hidup sehari-hari kita. Mari kita mengingat rahmat atau karunia macam apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Telah banyak mina yang Tuhan berikan kepada kita, berupa berkat dan karunia setiap hari. Allah hari ini mengundang kita untuk menjadikan berkat-berkat itu berbuah dan berlipat ganda bagi kita dan sesama. Kiranya kita boleh menjadi anak-anak yang setia dan patuh untuk mengisi kehidupan ini dengan mengembangkan diri secara lebih baik. Semoga demikian. Amin. Mari kita membarui iman kepercayaan kita dengan syahadat para rasul yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perahu Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa umat.
Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan untuk keluarga Pak Ihsan Tahir sepanjang hari-hari yang sudah dia lalui. Kembali kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya limpahan berkat-Mu, sukacita selalu ada untuk mereka, sehingga mereka pun boleh semakin merasakan rahmat-Mu. Mari kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin umat, para pastor kita yang terkasih, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin umat, agar mereka selalu bercermin pada kenabian Yesus, supaya mereka tabah dan setia mewartakan Injil. Mari kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang lagi mengalami gangguan kesehatan, semoga Allah Bapa menyinari mereka yang sakit, agar malam-malam mereka jangan sampai terlalu gelap, dan hari-hari mereka jangan terlalu berat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga Allah Bapa memberkati kita, agar dalam usaha yang kita tekuni boleh memberi hasil yang baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk kita semua, kiranya Tuhan berkenan memberikan kita semua kesehatan yang baik, agar kita boleh melewati hari-hari ini dengan baik, terhindar dari segala macam penyakit. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami selalu mengalami belas kasih-Mu, berkat pengantaran Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas kebenaran sabdamu yang mengajari kami kebijaksanaan yang menyegarkan hidup kami. Berilah kami kekuatan agar mampu saling mendukung dan jadi pribadi yang penuh cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dan ibadah kita pada malam ini, segala doa dan permohonan kita boleh berkenan kepadanya. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita malam hari ini sudah selesai. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Amin.